Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusrahu ala dini kulli wa kafa billahi wakila wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Kita akan meneruskan kajian tafsir Hidayatul Insan, di mana kita akan melanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-3. Silakan buka mushafnya. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini dia surat Al-Baqarah ayat yang ke-3. Ini masih sambungan sifat-sifat orang yang bertakwa, yang dimana mereka adalah membenarkan Al-Quran, mengamalkannya, mempelajarinya. Maka dilanjut dari ayat yang kedua, yaitu tentang di mana Al-Quran itu tidak ada keraguan, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang ketiga dan yang keempat disebutkan ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah yang mereka menerapkan Al-Quran, menerapkan isi-isi dari Al-Quran. Di sini Allah buka di surat Al-Baqarah ini dengan ensiklopedia Al-Quran, yaitu ayat 2, dijelaskan oleh ulama tafsir serta hadis-hadis, pula sifat-sifat yang bertakwa, dan juga setelah mereka mengetahui Al-Quran itu begitu sempurnanya, maka mereka tentunya harus melakukan, harus mengapresiasi, harus beramal, menerapkan Al-Quran, atau istilah juga membumikan Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yaitu iman adalah kepercayaan yang teguh, yaitu atiqah, kepercayaan yang mempunyai kata as-sabitu, teguh. Kalau dia orang yang beriman, maka dia percayainya dengan teguh, tidak setengah-setengah, tidak ikut ke sana kemari, tapi dia sudah yakin Al-Quran sebagai pedomannya,
maka orang-orang yang bertakwa dia mempunyai kepercayaan yang teguh, yang disertai dengan kedudukan, dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Kedudukan yaitu orang-orang yang bertakwa, mereka tunduk dan menyerahkan jiwa mereka. Seperti dalam ayat, yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit. Dan kami teguhkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu Al-Quran. Sebagian menafsirkan Al-Quran, sebagian menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga ada yang menafsirkan dengan perkataan, menguatkan perkataan mereka ketika di alam barzakh, menjawab pertanyaan dari malaikat fil hayatid dunya. Maka mereka dikuatkan dengan Al-Quran di dunia. Itulah Al-Quran yang memperteguh mereka, yang memperkuat diri mereka. Wa fil akhirah, dan nanti Al-Quran ini menjadi hujjah, menjadi penolong syafaat di hari kiamat. Wa yudillullahu dzalimin. Karena itulah dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, yaitu yang meninggalkan kitabnya. Nah, itulah bagaimana keyakinan yang dipupuk oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu keimanan, meningkatkan keimanannya, punyai keimanan atas diri mereka yang bertakwa. Apa itu keimanan? Tentunya adanya aslamtu, ketundukan, penyerahan jiwa, atau tasdikun bil qalbi, membenarkan di hati. Itu keimanan. Punya 3 unsur. Tasdikun bil qalbi, pengakuan di hati yang membuahkan, yaitu wa iqrarun bil lisan, diikrarkan, ditundukkan lisannya, atau diikrarkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Dan wa amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan atau anggota badan. Nah, itulah keimanan yang dia pupuk sehari-harinya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Tanda-tandanya iman itu adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh iman tersebut. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau dia melakukan, mengerjakan yang dikehendaki iman, maka tentunya pertanyaannya bukan artinya mereka sekedar percaya. Orang kafir juga beriman. Orang kafir juga beriman. Coba lihat iman mereka. Orang jahiliyah juga beriman. Ayatnya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Qulil hamdulillah. Ada yang juga qulil hamdulillah. Maka katakanlah segala puji bagi Allah.
Tetapi bal aktsaruhum la ya'lamun. Ternyata kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Itulah orang-orang jahiliyah. Mereka ketika mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mengatur, memberikan rezeki, yang memelihara mereka, menjaga dan seterusnya. Tetapi ketika mereka menginterpretasikan, melakukan sebuah perbuatan, mereka menimbang-nimbang, bahkan mereka tidak bisa mengamalkannya. Ada yang menimbang-nimbang, ada yang tidak bisa mengamalkannya. Karena itulah nanti ada sejalan di ayat-ayatnya, yaitu lawan dari orang-orang yang beriman. Apa lawannya? Yaitu orang-orang kafir, disebutkan ayat 6 sama 7. Kemudian orang-orang yang munafik, orang munafik disebutkan dari ayat 8 sampai ayat yang ke 21. 8 sampai 21. Itu maka keimanan itu adalah bagaimana dia mempercayai dengan yakin atas apa-apa yang Allah firmankan, yang disabdakan Rasulnya, dan dia mengamalkannya, mengucapkan dengan lisannya, mengamalkannya, maka itulah orang-orang yang beriman. Contoh kecil, ketika seseorang mengetahui suatu ilmu, misalnya ilmu tentang, jangan jauh-jauh, ilmu tentang sholat. Dia dalam Al-Quran, dia yakin, dia percaya dalam Al-Quran ada perintah aqimus sholat, yaitu perintah untuk mendirikan sholat. Dia percaya. Kemudian dia tahu dari hadisnya, bagaimana gerakannya, bacaannya, dan bagaimana yang harus yaitu dia ditambahkan, yaitu kekhusyuan. Yang tentunya kekhusyuan adalah yang terpenting, pula dengan gerakan dan juga bacaan yang mendukung kekhusyuan tersebut. Kemudian dia mengamalkannya. Nah, itu contoh sholat itu di lisannya ada, di lisan dengan bacaan-bacaannya, dengan doa-doanya. Kemudian gerakannya ada dari takbir sampai salam. Kemudian pada hatinya juga ada, yaitu hatinya menerjemahkan apa-apa yang dibaca. Nah, itu keimanan. Karena itulah wala yudhi'a imanakum di surat yang lainnya. Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Apa itu iman? Maka salah satu penafsir banyak yang menjelaskan iman itu sholat. Walaupun iman itu hanya bukan sholat saja. Hanya di ayat itu khusus iman yang dimaksud adalah salah satunya dikhususkan membahas tentang sholat. Wa ma kana Allaha liyudhi'a imanakum. Itu ayatnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Tidak menyia-nyiakan sholat kamu. Itulah orang-orang yang bertakwa, yang tentunya mendirikan sholatnya, sehingga sholatnya tidak asal-asalan, tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban, tetapi dia adalah sholat itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah adalah Rabb-nya. Dia harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahnya, menjauhi yang dilarangnya. Itu dari
orang-orang yang beriman. Kemudian yang beriman, yaitu berimannya di ayat ini adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib. Kenapa di sini disebut ghaib? Tentunya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran tidak ghaib, kecuali apabila makna-makna yang tidak disingkapkan. Maka kalau kalamullah, Al-Quran itu ghaib. Ghaib kenapa? Asalnya dari Allah. Allah itu maha ghaib. Allah itu maha ghaib. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka tidak akan terimplementasikan antara yang ghaib ini dengan bacaannya kepada manusia. Kalau yang maha ghaib yaitu Allah, kemudian dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka manusia mudah untuk menerjemahkan, menafsirkan. Sedangkan Al-Quran itu kalamullah, manusia tentunya lebih termotivasi untuk belajar Al-Quran dan juga mempelajari tafsirannya dari ulama, pelajari hadis-hadisnya, ayat-ayat yang mendukungnya, seterusnya semua tentang Al-Quran, kemudian mereka menerapkannya. Makanya kalau paham Al-Quran itu makhluk, akan susah diterapkan oleh kita. Sudah amat bingung gitu ya. Kita kalau misalnya mengetahui Rasul makhluk, bukan makhluk ya, Rasul makhluk, tapi kita banyak yang menyimpang dari ajaran Rasul. Tapi kalau Al-Quran ini adalah kalamullah, maka Al-Quran sempurna karena berasal dari Rabb yang watammat kalimatu rabbika sidqan. Yang kalimat Allah itu adalah sidqan, bukan paling benar, tapi satu-satunya yang benar. Kalau menyimpang dari Al-Quran, maka dia harus ditolak, karena Al-Quran itu satu-satunya yang benar. Kalau hadis, maka pertimbangkan dulu bagaimana matanya, apakah berlebihan, tidak sesuai karena rawinya juga, maka Al-Quran itu sidqan wa adlan, dan adil. Allah itu disebut juga di ayat-ayatnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Disebut di surat Al-An'am 115. Watammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimat dari Allah, yaitu Al-Quran. Kalimat dari Allah. Artinya Al-Quran bukan makhluk. Sungguh sangat keliru kalau Al-Quran adalah makhluk. Maka Al-Quran kalamullah. Karena itulah disebut yu'minuna bil ghaib. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Marwan bin Musa, yang ghaib itu adalah al-ghaibu, yaitu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Al-ghaib tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Kalau Al-Quran bisa, tentu saja bisa kalau bacaan-bacaannya. Secara bacaan, secara makna, secara penjelasan bisa. Tapi secara makna yang mendalam, secara keseluruhan tidak bisa. Tidak bisa kalau secara keseluruhan. Kita misalnya belajar tafsir Hidayatul Insan, Ibnu Katsir, tafsir Jami'ul Bayan, kemudian At-Tabari, pasti belum cukup. Banyak tafsir, belum tafsir Jilbab.
Departemen Agama, belum tafsir yang lain. Makanya kalau secara seluruhnya manusia tidak akan bisa menangkap seluruh isi dari Al-Quran sampai ke semua tafsir, tidak akan. Ya kalau dipelajari takut-takut tidak seumuran gitu maksudnya, karena manusia itu diberi batas umur usia, dan yang gaib itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi yang gaib dari Al-Quran adalah penjelasan secara keseluruhan. Kalau secara terperinci ada, bisa ditangkap oleh kita. Tapi kalau secara keseluruhan tidak akan bisa kita tangkap. Dan juga contohnya juga kenapa disebut yang gaib, yaitu kenapa? Karena ada i'tiqad, akidah, ikatan, i'tiqadi. Kalau dia beriman dulu kepada Allah. Allah itu yang maha gaib. Nah itu yu'minuna bil gaib. I'tiqad bahwa adanya maujud. Ada, Allah itu ada. Tetapi Allah belum bisa kita tangkap. Di dunia kita tidak akan pernah melihat Allah. Tidak akan pernah. Mau pergi misalnya ke langit, tidak akan bisa. Apalagi dengan hilangnya oksigen di luar angkasa, susah. Tidak akan bisa, mustahil. Nanti kita melihat Allah di akhirat. Nanti di akhirat kita waktunya bertemu melihat Allah di sana. Memandang wajahnya dengan indah. Di dunia tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Nabi Musa saja sampai pingsan. Gunung-gunung sampai hancur. Karena tidak bisa melihat Allah di dunia. Nabi Muhammad saja disingkapkan tirai ketika Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj di langit yang ketujuh, yaitu tentunya tidak dekat dengan arsy-Nya, tapi disingkapkan dengan tirai. Maka Allah tidak akan bisa dilihat di dunia. Nanti ketika di akhirat Allah baru bisa dilihat. Itulah mengimani Allah itu ada, maujud. Begitu juga apa-apa yang gaib. Syaitan, jin, kecuali kalau syaitan dari manusia kelihatan gitu ya. Kecuali kalau sifatnya mungkin mereka yang menyembunyikan sifat kesyaitanannya. Ya. Atau pula malaikat. Itu jin, malaikat, iblis itu ada. Kita harus meyakini. Bukan hanya makhluknya, hari kiamat gaib itu juga. Kapan terjadinya hari kiamat? Gaib. Juga bagaimana kuburan atau di alam barzakh maksudnya gaib itu juga. Dan juga peristiwa setelah hancurnya dunia itu juga gaib. Ini nyambung dengan ayat-ayat selanjutnya nanti. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Jadi tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Itulah yang gaib. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah. Tentunya banyak sekali dalilnya. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya Allah, malaikat, hari akhirat, dan sebagainya, alam kubur. Itu ada ayat-ayatnya, hadis-hadisnya ada. Mengapa disebutkan beriman kepada yang gaib? Jawabannya juga adalah karena beriman kepada sesuatu yang disaksikan
atau dirasakan panca indera, maka ini akan tentunya kalau kita melihat secara zahir, kalaulah gitu ya. Sekarang kita misalkan Allah itu kita lihat. Allah itu kita lihat, kemudian malaikat, kemudian jin, semuanya hari akhirat saja tahu, maka kita tidak akan beriman. Tidak akan beriman dan juga tidak akan kafir. Tidak ada pertanggungjawaban. Karena kita tahu dari awal kehidupan adanya Allah, melihatnya, kemudian melihat malaikat dan tahu hari akhirat, maka tidak ada yang muslim, tidak ada yang kafir. Karena itulah kalau disingkapkan, disembunyikan atau goib, kalau digoibkan, Allah menggoibkan dirinya sehingga tidak bisa dilihat makhluknya ketika di dunia, hanya dilihat di akhirat. Kenapa? Supaya beriman, supaya termotivasi untuk beriman. Tapi ada pula yang kafir, ada juga yang kafir, tidak mengimani. Karena itulah ini rahasianya, ini hikmahnya. Oleh karena itu, orang muslim atau orang mukmin yang beriman kepada semua yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya, itulah Al-Quran, yaitu diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran disampaikan melalui lisan Rasul-Nya, maka baik mereka menyaksikan atau tidak, baik memahami atau tidak, atau bisa dijangkau atau tidak oleh akal, pikiran, mata mereka atau tidak, haruslah mereka beriman tetap. Makanya dari rahasia-rahasia keimanan, kelihatan atau tidak, maka iman saja, iman saja, tentunya dengan menerapkan keimanan tersebut, agar tentunya menghendaki dari keimanan menjadi orang-orang yang al-muflihun, yang bahagia. Makanya disinilah rahasia Allah menyingkapkan dirinya di dunia. Tidak bisa dilihat di dunia, nanti bisa dilihatnya di akhirat. Itu adalah supaya kita terus termotivasi keimanan, terus dipupuk. Nah, itulah ketika kalamullah juga disampaikan kepada Rasulnya dari Malak Jibril. Malak Jibril melihatkan dirinya menyamar sebagai seorang manusia yang putih, kemudian menanyakan mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa itu iman, Islam, dan ihsan? Dijawab rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Maka juga Malak Jibril juga melihatkan dirinya menyamar menjadi sesuatu ketika menyampaikan surat yang pertama, surat Al-Alaq. Tapi mengenai semua maknanya, penjelasannya, kalau semuanya maka itu goib. Tapi kalau rinci-rinciannya sebagian, maka itu bisa kita pahami, bisa kita terjemahkan, menjelaskannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada keimanan yang diimani oleh orang yang mukmin yang lebih utama daripada keimanan yang gaib. Dan dia juga membaca alladzina yu'minuna bil gaib. Itulah keimanan yang paling utama, sebab menyangkut akidahnya. Amal tidak akan bermanfaat apabila akidahnya rusak. Akidahnya juga kalau tidak dia amalkan, tidak akan bermanfaat. Tetapi la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah pembuka surga. Tapi masalahnya apakah dia disiksa dulu atau dia langsung masuk surga? Tentunya
sesuai dengan amal perbuatannya. Dan juga dengan amal perbuatannya maka dia meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk surga dengan rahmatnya. Dan juga yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi di samping mereka beriman kepada yang gaib, kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka mendirikan salat dan juga berinfak. Ada beberapa menit, sekitar 15 menit lagi ya. Oh iya. Salat menurut bahasa ini dijelaskan oleh Syekh. Kenapa langsung dengan salat? Kalau syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat kita. Tidak akan lengkap kalau tidak diamalkan. Setelah syahadat yaitu salat. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Surat Al-Ma'arij. Jadi setelah dia bersyahadat maka dia mendirikan salat, menjaga salatnya, mendawamkan salatnya, memelihara salatnya. Nah, itulah kenapa disebut juga salat. Yaitu salat dijelaskan oleh Syekh menurut bahasa adalah doa. Menurut istilah syarak adalah ibadah yang ma'ruf, yang sudah kita kenal. Yaitu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah pembuktian terhadap pengabdian dan kerendahan diri dari Allah. Setelah mewajibkannya, maka Allah telah mewajibkannya, maka dengan pengabdian, kerendahan diri seorang hamba, yaitu adalah dengan sholat. Maka mendirikan sholat ialah menunaikannya dengan teratur, melengkapi syarat-syaratnya. Syarat-syarat sholat dari menghadap kiblat atau sebelumnya dulu bersuci, bersihkan najis, hadap kiblat sesuai dengan waktunya, itu di Al-Quran. Di Al-Quran cuma 4, yaitu bersuci, toharoh, surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 6, bersuci sesuai dengan waktunya, surat An-Nisa ayat 103. Kemudian menghadap kiblat, surat Al-Baqarah. Itu syarat-syaratnya. Nanti juga ada sesuai waktunya, tentunya ada juga bersihkan hadas dan seterusnya. Itu adalah syarat-syaratnya harus dilengkapi. Itu dia mendirikan sholat. Kemudian rukun-rukunnya dari takbir, ruku, i'tidal, sujud, iftirash, tahiyat, maka itu harus dipenuhi. Kemudian peraturan-peraturan sholat itu sendiri. Tumaninah, ketenangan, tumaninah, kemudian berurutan, tertib. Nah, itu mendirikan sholat. Baik yang lahir maupun yang batin. Baik dengan gerakan yang terlihat maupun dengan batin, yaitu khusyuan. Perhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau dia sholat tapi masih maksiat, maka dia tidak paham dari arti sholat tersebut. Tidak menunaikan syarat, rukun-rukun serta peraturan-peraturan di dalamnya, sehingga tidak diterapkan hasil dari sholatnya. Dan yang terakhir, rezeki, mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki itu adalah segala yang diambil manfaatnya, yaitu menampakkan sebagian rezeki, yaitu memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan Allah juga.
Maksudnya Allah telah memberikan sebagian rezekinya kepada kita, maka kita harus memberikan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yaitu yang disyariatkan, ada yang wajib, ada yang sunat. Contohnya zakat yang wajib itu, dan juga yang wajib menafkahi istri, anak, kerabat, dan hamba sahaya atau karyawannya. Sedangkan yang sunat adalah semua jalan kebaikan, atau misalnya seperti sedekah untuk masjid, atau sedekah untuk jalan umum, untuk pesantren, itu untuk wakaf Al-Quran, maka itu sunat. Disebutkan sebagian rezeki juga menunjukkan bahwa yang Allah inginkan itu hanyalah sedikit dari harta mereka. Jadi kita itu cuma sedikit berinfak itu, tidak harus banyak, apalagi ditarget. Karena itulah infak itu tidak mudarat, tidak juga membebani. Pasti mudah, sangat mudah, tidak mudarat, tidak bahaya, tidak sebagai beban. Dan juga dipakai kata-kata rezeki itu adalah mengingatkan bahwa harta yang pada mereka itu harus mereka syukuri. Setelah Allah memberikannya kepada mereka, maka mereka harus mensyukurinya dengan menyisihkan sebagiannya kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Kemudian sholat dan zakat sangat sering disebutkan bersamaan dalam Al-Quran, karena sholat mengandung sikap ikhlas kepada Allah, sedangkan zakat, infak mengandung sikap ihsan. Jadi lengkap antara ikhlas kita kepada Allah, kemudian ihsan kita kepada manusia, kepada sesama hamba Allah. Kepada manusia kita membaikan, tentunya inilah tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan itu adalah dia ikhlas kepada Allah dan berusaha memberikan manfaat kepada para makhluknya, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Itu tanda kebahagiaan. Dan tanda kecelakaan seseorang adalah dengan tidak bisa menerapkan dari kedua ini. Kalau dia ria mengharap ridho manusia, maka dia tidak akan bahagia. Mengharap apresiasi, mengharap kebaikan dari manusia, maka dia tidak akan bahagia. Hidupnya selalu susah. Dirundung dengan rasa gelisah. Kalau dia tidak ihsan, maka tidak akan tercapai kedamaian. Di bumi tidak akan tercapai kedamaian karena dia tidak ihsan, tidak menerapkan ihsannya. Karena itulah sholat dan zakat beriringan, yaitu adanya keikhlasan kepada Allah dengan sholatnya, dan juga ihsan kepada sama hamba Allah dengan zakat. Itu surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Masih panjang, nanti kita lanjutkan di ayat yang keempatnya di kesempatan yang berikutnya. Insya Allah hari Selasa kita lanjutkan tentang apa biasanya ya? Naik onta. Ya, apalagi ya. Jadi hari Selasa nanti kita lanjutkan lagi Tentang bemo. Tentang nanti ada ya, tentunya biasanya itu tentang Sirawi. Al-Quran. Aduh, ya Allah. Ada nanti lah, ya Allah. Ya gitu lah. Ya itu nanti saja. Nanti kita lanjutkan kajian kita di hari Selasa. Insya Allah nanti ada tentang sebab-sebab pertolongan Allah dan juga sebab-sebab doa diijabah. Itu saja dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lanjut hari Selasa tentunya
dengan tema yang tentunya lebih menarik yang seperti biasa kita kaji untuk memperkuat keimanan kita. Aku lu kali hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal lila ieu mah ki. Kamari mah asa sakedeung. Hah? Kamari sabaraha menit? Alhamdulillah.